investor dari Dubai akan membangun mall di sini. Lokasi Pakuwon Group ini juga mall. Posisi Hook ini ya strategis, ini mall juga. Saya akan mengunjungi kantor otorita IKN. Jadi kantor otorita IKN ini adalah tempat pemerintahan yang mengurus wilayah IKN, dan disinilah masyarakat yang wilayahnya masuk delinasi IKN itu bisa disebut sebagai warga IKN. Tentu kita bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah IKN ini ya, dalam berbagai hal maupun bidang. Dan setiap hari kantor ini selalu ramai kunjungan masyarakat, karena memang terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mendapatkan pelayanan dari otorita IKN berkaitan dengan IKN tentunya. Dan saat ini sedang pembangunan tahap keduanya. Kalau kita lihat ya, sudah tinggi, kanan dan kiri ada 2 gedung tambahan. Kita akan parkir. Kita tidak bisa parkir di dalam ya, jadi kita akan cari parkir di luar, karena di dalam tentu sudah penuh. Kalau dia sudah seperti ini ya, kita akan parkir. Jadi kalau kita lihat setiap hari selalu ramai seperti ini dari pagi sampai sore. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat yang mengurus berbagai hal mengenai IKN, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam berbagai aspek maupun bidang ya. Dan ini adalah Tugu 0 IKN, tepat di seberang kantor otorita IKN. Dan kita akan turun setelah kita parkir. Setelah parkir, kita akan masuk ke dalam kantor otorita IKN. Kali ini saya berkesempatan menemani masyarakat yang menanyakan mengenai pertanahan di wilayah delinasi IKN, dan nanti di dalam kita akan menuju ke Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan di bagian pertanahan. Setelah kita masuk, kita dilayani oleh bagian resepsionis, kemudian kita mengisi data diri kita yang datang ke kantor ini dengan tujuan apa. Dan setelah mengisi data diri, kita akan diarahkan ke ruangan tempat kita untuk melakukan konsultasi dengan otorita IKN. Jadi ada banyak sekali bidang yang ditangani oleh otorita IKN, dan masyarakat bisa kapanpun datang ke kantor otorita IKN untuk berkonsultasi dengan otorita IKN sesuai dengan bidang yang dibutuhkan tersebut. Jadi spesial kunjungan kami ke otorita IKN kali ini membahas mengenai lahan suatu kelompok tani masyarakat, yang kami ingin tanyakan apakah lahan tersebut masuk wilayah delineasi IKN atau tidak. Jikalau ini masuk wilayah delineasi IKN, bagaimana cara masyarakat ingin menjual tanahnya ke pihak lain. Dan itu semua kita perlu berkonsultasi secara khusus dengan otorita IKN agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan setelah kegiatan konsultasi selesai, dinyatakan bahwa lahan masyarakat berada di luar kawasan delineasi IKN,
Dan saya kagum dengan cara kerja ASN Otorita IKN ini, sangat cepat dan akurat membantu masyarakat. Jadi Kepala Otorita IKN membuat peraturan masyarakat yang tanahnya masuk wilayah delineasi IKN itu wajib untuk melaporkan kepada Otorita IKN jika tanah tersebut ingin dijualkan kepada pihak lain, dan tidak menutup kemungkinan Otorita IKN akan membelinya. Dan semoga kantor Otorita IKN tahap kedua bisa cepat selesai dibangun sehingga bisa memaksimalkan kegiatan pelayanan untuk masyarakat. Ya, setelah kita dari kantor Otorita IKN, kita akan kembali pulang. Dan lihatlah ya, setiap hari seperti ini kondisi kantor Otorita IKN, parkirannya membludak sampai luar. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat, selain itu juga banyak dari pemerintahan yang berdatangan ke IKN. Bahkan tidak jarang juga kalau kita perhatikan banyak yang studi banding ya istilahnya, dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah provinsi, dan DPR kota kabupaten sampai DPR provinsi juga ya, banyak yang berdatangan ke IKN. Karena IKN ini bisa dikatakan akan menjadi percontohan kota kabupaten seluruh Indonesia, melihat tata kotanya yang sangat rapi, indah, dan tentunya tidak ada kabel-kabel bergelantungan yang semrawut. Itu yang dibutuhkan oleh seluruh daerah Indonesia saat ini. Dan memang seluruh standar jalan di IKN kalau kita lihat mengikuti standar jalan yang ada di Sumbu Barat maupun Sumbu Timur, bahwa kabel di bawah tanah, kemudian ada jalur sepeda, jalur pedestrian, dan jalan yang ini adalah jalan segmen 6C. Ini baru tahap 1 ya. Nah, ini investor dari Dubai akan membangun mall di sini. Ini titik 0. Jadi nanti tahap kedua jalanan ini akan ada jalur sepeda pejalan kaki yang tersambung ke titik 0 ini ya, Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sebelah kiri kita ini adalah lokasi Pakuwon Group. Ini juga mall. Jadi mall, hotel, apartemen, kondominium yang terdiri dari 3 tahap. Kemudian di seberang Pakuwon itu ada hotel. Ini Hotel Swiss Hotel. Dan tepat di sebelah Swiss Hotel ini adalah posisi hook ini ya, strategis. Ini mall juga, Mall Duty Free Nusantara dari konsorsium Agung Sedayu Group. Jadi bisa dibayangkan di depan kantor Otorita akan ada 3 mall besar. Apalagi mall dari Agung Sedayu, Mall Pakuwon itu sudah sangat terkenal di Indonesia, ditambah dengan mall internasional, mall dari Dubai. Dan seharusnya nanti di sebelah kiri ini juga akan dicor, kemudian diaspal. Jadi ini masih tahap pertama, dicor sebagian sini dulu untuk fungsional sementara. Jadi sebelah kiri kita ini full nanti adalah kawasan dari konsorsium Agung Sedayu Group. Dan saya sudah mengikuti ceremonial groundbreakingnya dari 2024 untuk pembangunan mallnya. Semoga segera dibangun. Dan ini adalah Astra Bicenter yang sebelah kiri. Ini dari grup Astra. Jadi Astra itu banyak sekali produknya ya. Kalau di otomotif mereka itu memegang Toyota Daihatsu. Kemudian di motor juga ada Astra Motor. Jadi akan ada banyak produk Astra di IKN nanti ketika Astra Bicenter sudah terbangun. Dan ini kita masuk ke jalan poros provinsi. Nah, kalau di jalan poros ini adalah sementara saja,
karena di masa yang akan datang jalan ini akan dihilangkan ya, dia akan beralih fungsi. Contohnya di bagian rendah ini mungkin bisa jadi bagian dari embung ya, karena lokasinya rendah, kiri ini sudah dialiri air. Nah ini mungkin ditenggelamkan ya, jadi embung, karena jalanan utama IKN seperti yang kita lewati tadi itu cenderung sudah lebih datar tanahnya. Dan ini kita akan terus. Dan oke ya, terima kasih telah. Dan kalau kita lihat di jalan poros ini, kabel-kabel ini bergelantungan karena ini memang sudah lama dan nanti suatu saat akan dibongkar ya, karena kita akan mengikuti jalan utama yang ada di dalam tadi. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.